Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ihsanih wa nashkuruhu ala taufiqihi wa amtinani. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wal muslimat yang semoga senantiasa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat karunia kesehatan yang senantiasa diberikan kepada kita semua. Di antara nikmat yang wajib kita syukuri sebagai hamba adalah hidayah yang senantiasa Allah berikan ke dalam hati kita. Kemudian melalui kesempatan ini kita mengajak kepada kita semuanya untuk senantiasa tercinta Muhammad sallallahu alaihi wahidah sallallahu alaihi biha asyra. Barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad sekali saja, maka balasannya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah mengatakan Allah akan berikan salawat kepada kita 10 kali. Ma'asyiral muslimin, begitulah maha murah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sebagai seorang hamba beramal saleh sekali, di sini Rasulullah menyentuhkan kita bersalawat sekali saja, maka Allah balas 10 kali lipat. Maka jemaah kaum muslimin dan muslimat dimanapun kita berada, hendaknya kita senantiasa beramal saleh. Dan di antara amal saleh di dalam mukadimah ini adalah bersalawat kepada Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sekarang memasuki tahun baru, yaitu tahun baru Hijriyah. Tahun baru Hijriyah ini adalah fenomena alam sebagaimana tahun Masehi. Tahun Hijriyah ya, ini dikenal dengan tahun-tahun Qamariyah, disebut dengan bulan-bulan Qamariyah. Sementara tahun-tahun Masehi itu dikenal dengan bulan-bulan atau tahun Syamsiyah. Ma'asyiral muslimin dan muslimat yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka perubahan dari tahun ke ini adalah fenomena alam. Namun sebagai seorang muslim yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, maka jadikanlah fenomena ini sebagai bentuk keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ketika umur kita bertambah, hendaknya kita melihat diri kita, apakah amalan yang kita lakukan sudah bertambah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita semuanya yang memiliki umur ini, itu waktu-waktu tersebut akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin, sebagaimana Rasulullah mengatakan, an umrihi fi ma'afna, umur yang kita habiskan ini itu akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, maka bertambah umur hendaknya bertambah amalan. Jangan bertambah umur, jangan pula menambah maksiat wa taala. Tua malah makin menjadi-jadi. Ingatlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan di dalam hadisnya, di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Thalathatun la yukallimuhum wa la yuzakkihim wa la yanzuru ilaihim wa lahum 'adzabun alim." Perhatikan kaum muslimin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Thalathatun", ada 3 golongan. La yukallimuhum Allahu yaumal qiyamah. Golongan ini tidak akan diajak bicara oleh Allah nanti hari kiamat. Wala yuzakki
Subhanahu wa ta'ala. Wa la yanzuru ilaihim. Tiga golongan ini tidak akan dilihat oleh Allah. Tiga golongan ini dibenci oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah tidak pedulikan mereka. Walahum adabun alim. Dan yang lebih ngerinya lagi kaum muslimin, mereka mendapatkan ancaman yang pedih dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita tidak termasuk tiga golongan ini. Siapakah tiga golongan tersebut? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, yang pertama syekhun zani, orang tua yang berzina. Orang yang diberikan umur oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, semakin tahun namun dia menambah maksiat-maksiat, dia mencapai tahap perzinaan. Maka golongan ini akan mendapatkan siksa yang pedih oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Golongan yang ketiga, yang kedua, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa malikun kadzdzab, raja yang berdusta. Dia diberikan amanah sebagai pemimpin, diberikan kekuasaan, namun dia tidak amanah, namun sebaliknya dia berdusta, dia membohongi rakyatnya. Maka orang-orang ini juga akan mendapatkan ancaman yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ilun mustakbir, orang yang miskin sombong. Ada orang-orang miskin, dia menyombongkan diri. Sombong mungkin masih ada wajarnya, walaupun itu juga dibenci oleh Allah dan Rasulnya. Yang lebih parah lagi kata Rasulullah, wa'ailun mustakbirun, orang yang miskin namun dia menyombongkan diri. Ma'asyiral muslimin, maka di antara golongan yang tidak akan diajak bicara nanti di hari kiamat oleh Allah, tidak disucikan oleh Allah, tidak dilihat oleh Allah, kemudian dia akan mendapatkan azab yang pedih, adalah orang yang tua yang senantiasa menambah maksiat-maksiat, diberikan umur menambah maksiat-maksiat sampai dia mencapai tahap perzinaan. Fal'iyadzubillah. Mudah-mudahan bertambahnya umur, berganti dari tahun ke tahun, ini menambahkan amalan soleh kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin dan muslimat dimanapun anda berada, pada kesempatan ini dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala kita akan membahas keutamaan bulan Muharram. Keutamaan bulan Muharram. Apa saja keutamaan di bulan ini? Ma'asyiral muslimin, bulan Muharram adalah salah satu bulan yang memiliki keutamaan yang besar di dalam syariat Islam. Di antara yang menunjukkan bulan tersebut adalah bulan mulia adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ayat 36. Allah Ta'ala mengatakan, inna iddatasy syuhur 'indallahi 12 syahran. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surah At-Taubah ini, sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala itu ada 12 bulan. Fi kitabillahi yawma khalaqas samawati wal ard minha arba'atun hurum. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara 12 bulan tersebut, di antara 12 bulan tersebut dalam setahun ada 4 bulan haram. Allah mengatakan minha arba'atun hurum, ada 4 bulan haram. Haram maknanya adalah yang dimuliakan, yang disucikan. Artinya di bulan ini kita benar-benar diharamkan untuk berbuat maksiat dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Makkah Al-Mukarramah itu disebut dengan Al-Haramain. Apa maknanya? Maknanya di dua kota ini sangat-sangat diharamkan. Karena dua kota ini disucikan oleh Allah, diharamkan untuk berbuat kezaliman dan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Meskipun ya, di luar dari dua kota ini juga diharamkan, namun kemaksiatan yang dilakukan di kota Mekah dan Madinah itu maksiat tersebut dosanya lebih besar. Demikian bulan yang kita sedang berada dalamnya itu disebut dengan bulan haram, yaitu bulan
bulan yang diharamkan benar-benar subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. 4 bulan yang diharamkan oleh Allah tersebut apa saja? Ya. Yang pertama adalah bulan Muharram, bulan yang kita sedang berada di dalamnya. Kemudian ada bulan Dzulqa'dah, bulan Dzulhijjah, kemudian bulan Rajab. Ma'asyiral muslimin, maka 4 bulan ini adalah 4 yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ditambah bulan Ramadan, yang mana bulan Ramadan memiliki keistimewaan tersendiri. Banyak hadis-hadis yang menerangkan bahwasanya bulan Ramadan adalah bulan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka bulan Muharram adalah bulan yang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan bulan Muharram merupakan bulan yang dimuliakan oleh para sahabat. Dikatakan oleh Az-Zuhri, beliau mengatakan kana al-muslimun yu'adzimuna al-ashhur al-haram. Apa kata Az-Zuhri? Beliau mengatakan orang muslim terdahulu adalah para sahabat. Apa yang mereka lakukan para sahabat? Kana yu'adzimuna ashhur al-haram. Mereka dahulu sangat mengagungkan bulan-bulan haram. Di antaranya adalah bulan Muharram, bulan yang kita sedang berada di dalamnya, bulan 1 di dalam Hijriah. Maka hendaklah kita sebagai kaum muslimin mengagungkan bulan ini dengan beramal soleh. Jemaah kaum muslimin dan muslimat, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Saking mulianya bulan Muharram, maka bulan Muharram ini disebut dengan bulan Allah. Disandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan di dalam sebuah hadis dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, afdhalus siyam ba'da Ramadan syahrullahil Muharram. Sebaik-baik, seutama-utama puasa setelah puasa Ramadan adalah berpuasa di bulan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Allah di sini kata Rasulullah Al-Muharram, itu bulan Muharram. Ma'asyiral muslimin, di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan Syahrullahil Muharram, bulan Allah, bulan Muharram. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ketika Allah memiliki bulan, berarti bulan tersebut adalah bulan yang mulia. Sebagaimana dikatakan kitabullah, kitabnya Allah, maka kitab tersebut memiliki keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kitabullah Al-Qur'an memiliki kemuliaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga ketika dikatakan Baitullah, rumah Allah, maksudnya adalah masjid. Maka masjid memiliki kemuliaan, keutamaan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini Rasulullah mengatakan Syahrullah Al-Muharram, bulan Allah adalah Muharram. Hadis ini diriwayatkan oleh 5 Muslim. Kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara yang menunjukkan keutamaan bulan Muharram adalah perkataan tabi'in yang mulia Hasan Al-Basri rahimahullahu taala. Apa kata beliau Hasan Al-Basri? Innallaha iftata sanah bi syahri haram. Sesungguhnya Allah taala memulai tahun itu dengan bulan haram. Kata Hasan Al-Basri, innallaha, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala iftatas sanata, memulai tahun bi syahri haram, dengan bulan haram. Apa bulan haram? Dimulainya tahun yaitu bulan Muharram. Wa khatamaha bi syahri haram. Begitu juga Allah taala menutup tahun Hijriah ini dengan bulan haram. Bulan apa itu? Bulan penutupan tahun Hijriah, bulan Dzulhijjah. Jadi diawali dengan bulan Muharram, bulan haram, dan diakhiri dengan bulan haram. Ini mulianya. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka ini juga menunjukkan
keutamaan bulan Muharram. Kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Hasan al-Basri melanjutkan perkataannya, "Falaisa syahrun fis sanati ba'da Ramadan." Tidak ada bulan setelah Ramadan a'zam 'indallahi minal Muharram, yang lebih mulia kecuali bulan Muharram. Jadi tidak ada bulan yang lebih mulia setelah Ramadan. Berarti Hasan al-Basri mengakui bahwasanya bulan yang paling mulia adalah bulan Ramadan. Dan tidak ada bulan yang lebih mulia setelah Ramadan kecuali bulan Muharram. Jadi memiliki tingkatan yang kedua setelah bulan Ramadan. Ramadan kemudian Muharram. Itu perkataan Hasan al-Basri. Wa kana yusamma syahrallahil a'sam. Wa kana yusamma syahrallah al-asam min syiddati tahrimihi. Beliau mengatakan bulan Allah ini atau bulan Muharram dulu itu pernah dinamai dengan bulan al-asam. Ya. Ini salah satu nama bulan Muharram adalah bulan al-asam. Apa arti al-asam? Al-asam itu artinya sunyi. Kenapa dinamakan sunyi? Karena bulan tersebut sangat mulia sehingga bulan-bulan tersebut sunyi. Sunyi dari apa? Sunyi dari kemaksiatan, sunyi dari huru-hara, sunyi dari peperangan. Ya, di bulan-bulan ini diharamkan untuk berbuat kezaliman. Maka jemaah yang dirahmati Allah, bulan ini dinamakan dengan bulan Al-Asam, bulan yang sunyi. Sunyi dari pertikaian, perkelahian. Maka jemaah dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hendaklah di bulan ini kita memanfaatkan waktu untuk mensunyikan diri dari maksiat dan kita lebih fokus kepada Allah Subhanahu wa taala. Tinggalkan kemaksiatan-kemaksiatan, tinggalkan kezaliman-kezaliman, baik kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta kita atau kezaliman kepada manusia sendiri. Min syiddati tahrimihi, karena bulan ini sangat-sangat dimuliakan, sangat-sangat diharamkan untuk berbuat maksiat. Apakah di bulan-bulan lain boleh kita berbuat maksiat? Tentu tidak. Dalam semua bulan, dalam semua tahun, dalam semua waktu, kapanpun, dimanapun kita berada, kita diharamkan untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun ketika Allah Subhanahu wa taala mengharamkan kita di suatu waktu, itu bermakna apa? Bermakna waktu tersebut sangat-sangat terlarang untuk berbuat keharaman dan kezaliman kepada Allah Subhanahu wa taala. Hasan al-Basri ini, ya, perkataannya bisa dilihat di dalam kitab Lataiful Ma'arif. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Lalu amalan apa yang mesti kita lakukan? Amalan apa yang mesti kita lakukan agar kita menjadi orang-orang mulia? Perlu disampaikan bahwasanya hadirnya kita di bulan mulia itu tidak menjamin diri kita menjadi mulia. Hadirnya kita di bulan suci itu tidak ada jaminan kita menjadi orang suci. 1000 tahun kita hidup di Mekah, yang mana Mekah, Madinah itu disebut dengan Al-Haramain, dua kota yang disucikan, maka tidak menjamin diri kita menjadi orang suci. 1000 tahun kita hidup di tahun-tahun yang dimuliakan Allah, namun itu tidak menjamin diri kita menjadi suci. Maka perlu disampaikan lagi bahwasanya hidupnya kita di bulan Muharram, yang mana bulan Muharram ini adalah bulan yang disucikan Allah, namun tidak ada jaminan diri kita menjadi suci. Lalu apa yang kita lakukan sehingga diri kita disucikan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga hadirnya kita di bulan yang mulia ini menjadi orang-orang yang mulia? Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Disampaikan oleh Ibnu Ashur ketika menafsirkan surah At-Taubah, ayat yang sudah kita bacakan di awal tadi, ayat 36. Beliau memberikan solusi
bagaimana kita menjadi orang-orang yang mulia. Apa kata beliau? Yaitu Ibnu Ashur. Beliau mengatakan wa'lam anna tafdilal awqat wal biqa yushabbihu tafdilan nas. Wahai saudaraku, ketahuilah bahwasanya dimuliakan waktu-waktu. Jadi ada waktu-waktu yang Allah muliakan. Di antaranya bulan Muharram. Bulan itu bagian dari waktu. Ada waktu-waktu yang dimuliakan, sepertiga malam. Jadi beliau mengatakan ketahuilah bahwasanya dimuliakannya sebagian-sebagian dari waktu, wal biqa, tempat-tempat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala seperti Makkah, Madinah, kemudian tempat-tempat yang lainnya yang Allah sebutkan, yushabbihu tafdilan nas, maka keutamaan yang ada pada waktu, keutamaan yang ada di sebagian tempat-tempat seperti masjid, tafdilan nas, yushabbihu tafdilan nas, maka ini memberikan penyerupaan, ini mengarahkan kepada manusia untuk memiliki keutamaan. Maka ini menunjukkan manusia memiliki potensi untuk menjadi manusia yang mulia. Kemudian beliau mengatakan fatafdilun nas bima yasdur anhum minal a'mali salihah wal akhlaqil fadilah wal akhlaq al karimah. Ma'asyiral muslimin, ternyata hadirnya kita di bulan yang mulia ini, di waktu yang mulia ini tidak menjadi otomatis kita menjadi mulia, tidak. Ada syaratnya. Apa syaratnya? Ya, syaratnya kata beliau yang pertama adalah al-a'mal as-salihah. Beramal soleh. Beramal soleh. Kita hidup di bulan Ramadan tanpa beramal soleh, maka omong kosong. Bahkan kita berdosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga di bulan ini. Ketika Allah sudah muliakan waktu ini, maka omong kosong kita menjadi orang-orang yang mulia tanpa kita beramal soleh. Maka beramalah soleh agar kita menjadi orang-orang yang mulia. Wal akhlaq al karimah. Cara yang kedua agar kita menjadi orang yang mulia adalah berakhlak yang baik, berakhlak yang mulia. Berakhlak mulia itu di hadapan manusia dan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, mudah-mudahan dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apa saja amal-amal soleh yang mesti kita lakukan sehingga kita menjadi insan-insan yang mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka kata para ulama, tidak ada amalan khusus yang harus dikerjakan, wajib dikerjakan di bulan ini. Tidak ada amalan khusus. Tidak ada dalil yang sahih yang mewajibkan harus, tidak ada. Namun ada beberapa amalan-amalan yang disunah-sunahkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa amalan yang ditekankan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dijelaskan oleh para ulama. Di antara amalan yang disunahkan untuk dikerjakan oleh kita adalah puasa sunnah. Puasa sunnah sebanyak-banyaknya di bulan ini. Karena ada sebagian orang yang khususkan puasa di 1 Muharram. Maka ini tidak ada dalil. Tidak ada dalil yang mengkhususkan puasa sunnah di 1 Muharram. Ya. Yang ada dalilnya adalah berpuasa Ashura. Itu berpuasa di 10 Ashura. Ashura artinya 10. Artinya tanggal 10 Muharram. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka berpuasalah Ashura. Sekarang tanggal 5. Maka 5 hari lagi kita akan melaksanakan puasa Ashura. Maka berpuasalah. Apa keutamaan puasa Ashura tersebut? Berpuasa di tanggal 10 Muharram. Apa keutamaannya? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yukaffiru sanatal al-madiyah. Dia itu akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang lalu. Ya. Hanya berpuasa 1 hari kaum muslimin bisa menghapus dosa kita 1 tahun yang lalu. Maka jemaah yang dirahmati Allah, ini istimewaan yang luar biasa. Maka seorang muslim yang tidak pintar, seorang muslim yang bodoh, hamba yang bodoh ketika menyia-nyiakan waktu ini. Maka ketika datang tanggal
10 Muharram manfaatkanlah untuk berpuasa. Ikhlaskan karena Allah Subhanahu wa taala. Ittiba'us sunnah, mengikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dalilnya adalah sebagaimana yang disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Lama hum yasumuna yauman. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai di Madinah, ternyata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendapati masyarakat tersebut berpuasa. Mereka berpuasa. Ternyata yang berpuasa ketika itu adalah Asyura. Puasa tersebut dinamakan dengan Asyura. Maka disinilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam heran. Ada apa dengan puasa Asyura? Sehingga mereka pun ditanya berpuasa di tanggal 10 Muharram. Faqalu, maka mereka pun mengatakan, hada yaumun azim. Ini adalah hari yang sangat agung, hari yang sangat mulia. Wa huwa najjallah fihi ala Fir'aun. Mereka berpuasa karena hari tersebut 10 Muharram adalah hari yang bersejarah, hari yang memiliki sejarah. Kenapa? Karena nabi mereka, siapa nabi orang-orang Yahudi ketika itu? Itu Musa, Nabi Musa. Dahulu agama Yahudi adalah agama yang lurus, namun berjalannya dengan waktu agama mereka dirubah-rubah. Maka perubahan, motivasi, inovasi, maka ini akan menghancurkan agama. Begitu juga dengan agama Islam. Ketika banyak orang-orang yang kreatif membuat ajaran-ajaran baru, inovasi, mereka pengen membuat agenda-agenda yang tidak disyariatkan oleh Rasulullah SAW, maka ini akan menghancurkan agama Islam. Yang dikenal dengan bid'ah. Rasulullah mengatakan, kullu bid'atin dhalalah. Semua bid'ah adalah sesat. Maka bid'ah, perkara yang baru di dalam agama Islam. Catat, perkara yang baru di dalam agama Islam ini akan menghancurkan agama. Sebagaimana hancurnya agama orang-orang terdahulu disebabkan apa? Disebabkan perkara bid'ah. Perkara-perkara pandai merubah. Orang-orang Nasrani demikian, mereka robah-robah agama mereka sehingga agama mereka dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mudah-mudahan kita termasuk orang ini. Bagaimana kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang Yahudi ketika itu berpuasa, yaitu berpuasa Asyura. Kenapa mereka berpuasa Asyura? Karena mereka yakin bahwasanya hari tersebut adalah hari spesial, hari yang sangat mulia, memiliki sejarah bagi mereka. Wa huwa najjallahu fihi Musa wa aghraqa ala Fir'aun. Karena di hari tersebut Allah Ta'ala menyelamatkan Nabi Musa dari kejaran Fir'aun. Wa aghraqa ala Fir'aun. Bala tentara Fir'aun ketika itu ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam lautan. Ma'asyiral muslimin, ketika kita melihat sejarah bagaimana perjuangan Nabi Musa ketika dikejar Fir'aun ingin dibunuh karena Nabi Musa ingin menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam melarikan bersama para sahabatnya karena dikejar oleh Fir'aun dan bala tentaranya. Ketika itu Nabi Musa alaihi salam bersama orang-orang yang beriman yang bersamanya, mereka hampir putus asa. Kenapa? Karena di hadapan mereka laut yang begitu luas, sementara di belakang mereka ada Fir'aun dan bala tentaranya yang siap membunuhnya. Maka ketika itu Nabi Musa bertawakal kepada Allah dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan ma'asyiral muslimin, ketika kita dikejar oleh musuh di belakang kita, kemudian dikejar sampai kita berada. Maka ketika itu Nabi Musa bingung, apa yang harus kita lakukan? Maka yang mereka lakukan, Nabi Musa lakukan adalah bertawakal dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala.
sehingga Nabi Musa diberikan mukjizat oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga bisa membelah lautan. Maka ketika itu Nabi Musa dan orang-orang yang beriman melewati belahan lautan tersebut, sehingga mereka pun selamat, kemudian sampai di pinggiran pantai, di pinggiran lautan. Orang-orang yang beriman sudah berada di atas semua. Ketika itu Fir'aun dan bala tentaranya ingin mengejar. Mereka pun mengejar di belahan lautan tersebut. Namun ketika mereka sampai di pertengahan lautan, Allah Ta'ala tutup kembali lautan tersebut, sehingga Fir'aun dan bala tentaranya pun ditenggelamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu Fir'aun barulah dia bertaubat kepada Fir'aun bertaubat, ma'asyiral muslimin. Namun taubatnya tidak ada arti di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan sampai kita bertobat sebagaimana tobatnya Fir'aun. Fir'aun bertobat. Ketika itu Fir'aun mengatakan, "Amantu bi Rabbi Musa wa Harun." Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Siapa Rabb Musa? Siapa Rabb Nabi Musa? Allah. Siapa Rabb Harun? Allah Subhanahu wa taala. Fir'aun mengatakan demikian. Dia amantu bi Rabbi Musa wa Harun. Aku beriman kepada Rabbnya Musa dan Harun. Mereka beriman kepada Allah Subhanahu. Fir'aun berimannya tidak ada arti lagi. Kenapa? Karena ketika itu nyawa sudah sampai di tenggorokan, sudah sampai di kerongkongan. Maka jangan sampai kita menyesal. Kita baru bertobat ketika nyawa kita sudah sampai di kerongkongan kita. Maka tidak ada lagi arti tobat ketika itu. Pun bertobat. Maka Fir'aun dan bala tentaranya pun ditenggelamkan di dalam lautan. Nabi Musa pun selamat. Maka disinilah orang-orang yang mengikuti Nabi Musa. Yang berikutnya mereka itu sedikit sejarah kenapa dilaksanakannya puasa Asyura. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu. Fasama Musa syukran lillah. Maka tatkala Musa diselamatkan oleh Allah Subhanahu berpuasa di hari Asyura, Musa berpuasa syukran lillah sebagai tanda syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitulah orang-orang soleh. Maka dia melakukan amal soleh. Ini juga menjadi bukti bahwasannya syukur itu tidak cukup, tidak cukup mengucapkan alhamdulillah. Bahkan ada sebagian orang yang mengucapkan alhamdulillah dengan suara alhamdulillah, alhamdulillah. Maka ini tidak bermanfaat kalau kita tidak iringi dengan apa? Dengan amalan soleh. Nabi Musa alaihi salam sebagai apa? Sebagai tanda syukur. Maka ketika kita menunjukkan syukur kita kepada Allah, tidak cukup dengan syukur. Ya, itu ada 3. Yang pertama, dia meyakini di dalam hati bahwasanya nikmat tersebut dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita miliki, umur yang kita miliki, pekerjaan yang kita miliki, ini datang dari Allah Subhanahu wa taala. Karunia Allah taala, bukan dari hasil usaha kita. Dari Allah Subhanahu wa taala. Syukur yang pertama, yakini bahwasanya nikmat tersebut dari Allah. Yang kedua adalah iqrar, ya. Dia melafazkan dengan alhamdulillah. Ya, wa amma bi ni'mati rabbik ucapkanlah. Di antara mengucapkan nikmat tersebut itu dengan mengucapkan alhamdulillah. Rukun yang ketiga untuk beramal soleh. Ketika Nabi Musa diselamatkan oleh Allah Ta'ala, maka jiwanya tersebut yang diselamatkan oleh Allah digunakan untuk berpuasa kepada Allah Subhanahu
wa ta'ala. Itu sedikit sejarah dari puasa Asyura. Faqal, maka ketika Allah alaihi wasallam ketika mendengar berita tersebut, oh ternyata orang-orang Yahudi sebab Nabi Musa pernah berpuasa syukran lillah, sebagai ungkapan syukur dia kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Nabi Musa minkum. Kalau demikian, aku lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah atas Nabi Musa. Kalau kalian berpuasa karena kalian bersyukur Nabi kalian diselamatkan oleh Allah, ini lebih berhak untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan lebih berhak untuk melaksanakan puasa tersebut. Masyarul muslimin, ketika itu fasamahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pun ya, dan puasa ini pun diperintahkan kepada para sahabat. Maka jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari sampai disebutkan bahwa itu adalah puasa yang pertama kali dilakukan oleh puasa wajib yang dilakukan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum puasa Ramadan. Kaum muslimin, itu di antara amalan yang kita lakukan di bulan Muharram ini. Ya, jadi memperbanyak puasa bulan Muharram ini, diperbanyak puasa. Namun ada keutamaan yang lebih, yaitu di 10 bulan Muharram, yaitu disebut dengan puasa Asyura. Ya, pahalanya kata Rasulullah yukaffirus sanatan allati, akan menghapus dosa-dosa 1 tahun yang telah lalu. Namun di sini kata para ulama, dosa-dosa tersebut yang dihapuskan adalah dosa-dosa kecil, bukan dosa-dosa besar, bukan dosa-dosa dia datang ke dukun, tidak. Dosa-dosa datang ke dukun tidak bisa dihapus dengan amal soleh. Perhatikan, dosa-dosa besar diantaranya apa? Berbuat Allah, pergi ke dukun, kemudian diantaranya apa? Berzina. Dosa-dosa ini, dia mencuri ini bagian dari dosa besar. Dosa-dosa besar ini tidak bisa ditebus dengan puasa Asyura. Dosa-dosa besar kata para ulama harus dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara amalan yang mesti kita lakukan di bulan ini adalah perbanyak sedekah. Kemudian memperbanyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Memperbaiki nafkah kita kepada keluarga dan lain sebagainya. Kaum muslimin yang semoga dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka pada intinya semua amal soleh diperintahkan di bulan ini. Semua amalan diperintahkan untuk kita kerjakan di bulan ini, namun ada amalan-amalan yang lebih ditekankan seperti puasa, ya, sedekah dan lain sebagainya. Ma'asyiral muslimin, ya, amalan ini kata para ulama, ya, itu ada 2. Amalan itu ada 2. Ada amalan muta'addi dan ada amalan qasir. Amalan muta'addi artinya apa? Amalan yang begitu banyak pahalanya. Adapun amalan qasir adalah amalan yang terbatas. Ya, amalan qasir ini amalan yang kita kerjakan untuk diri kita sendiri, seperti salat. Salat untuk diri kita sendiri, bukan untuk orang lain. Kemudian apa lagi? Zakat, kemudian haji dan ibadah-ibadah yang lainnya. Ini adalah amalan qasir, amalan yang terbatas pahalanya. Dia terbatas untuk diri dia sendiri. Pahalanya hanya ketika itu saja. Namun kata para ulama ada amalan muta'addi, amalan yang lebih besar pahalanya daripada amalan qasir. Namun untuk mengerjakan amalan muta'addi, amalan yang begitu banyak pahalanya, pasti dia juga harus melalui amalan qasir, karena amalan yang terbatas ini manfaatnya untuk diri kita sendiri, sementara amalan muta'addi, ya perhatikan, amalan muta'addi, amalan yang terbatas untuk diri kita sendiri, amalan muta'addi, amalan yang mencakup luas, ini
kebaikannya bisa bermanfaat kepada orang lain. Maka kalau kita ingin mendapatkan keutamaan amalan muta'addi, maka kita harus mengerjakan amalan qasir untuk diri kita sendiri. Di antara hal yang menunjukkan keutamaan amalan muta'addi, amalan kebaikan untuk orang lain adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan di dalam hadisnya, al-mu'min ya'luf wa yu'laf wa la khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Seorang mukmin adalah dia adalah yang menerima orang lain dan seorang mukmin dia adalah seseorang yang menerima orang lain. Artinya apa? Dia tidak mendahulukan ego dia lapang dada ketika diberikan masukan, dia diterima. Wa yu'laf, dan dia juga diterima oleh orang lain. Wala khaira fi man la ya'laf wa la yu'laf. Tidak ada kebaikan bagi seseorang yang tidak menerima orang lain. Ego dengan diri dia sendiri, seolah-olah dia yang paling benar. Maka Rasulullah mengatakan orang yang seperti ini tidak baik. Bahkan Rasulullah mengatakan wala khaira fi, tidak ada kebaikan. Begitu juga orang-orang yang tidak diterima di hadapan orang lain. Kemudian Rasulullah mengatakan wa khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah siapa? Yang paling bermanfaat kepada orang lain. Hendaklah kita menjadi hamba-hamba yang mulia di bulan ini. Orang-orang yang terbaik dengan cara apa? Dengan cara memanfaatkan diri kita untuk orang lain. Maka jemaah yang dirahmati Allah, secara umum semua amalan diperintahkan di bulan ini, ya. Jemaah kaum muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pada intinya mari kita beramal soleh di bulan ini. Ketahuilah bahwasannya hadirnya kita di bulan mulia tidak menjamin diri kita menjadi orang yang mulia. Maka setelah kita memanfaatkan diri kita untuk beribadah untuk diri kita sendiri, maka hendaklah kita memberikan manfaat kepada orang lain, berdakwah kepada orang lain. Ya, Rasulullah SAW pernah mengatakan, ahabbun nas ila Allah Ta'ala anfa'uhum linnas. Manusia yang paling dicintai Allah. Anda tentunya, kita semuanya ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah. Siapakah orang-orang yang paling dicintai Allah? Rasulullah tidak mengatakan yang paling dicintai Allah itu orang yang paling kaya, orang yang paling tinggi jabatannya, tidak. Namun siapa? Rasulullah mengatakan anfa'uhum linnas, mereka yang paling bermanfaat untuk orang lain. Hadirnya kita di muka bumi ini hendaklah kita bermanfaat untuk orang lain. Semiskin apapun kita, hendaklah kita memberikan manfaat kepada orang lain. Apa status kita? Miskin, kaya, kita baru belajar. Orang-orang yang sudah belajar, lama belajar, orang-orang alim, hendaknya hadirnya kita menjadi manfaat kepada orang lain. Ma'asyiral muslimin yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah mengatakan, wa ahabbul a'mal ila Allah taala sururun tudkhiluhu ala muslim. Dan amalan yang paling dicintai Allah, tadi manusia yang paling dicintai Allah adalah orang yang paling bermanfaat. Sekarang amalan yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah yang pertama, sururun, kebahagiaan, tudkhiluhu ala muslim, yang kau berikan kepada seorang muslim. Au takshifu anhu qurbah, atau engkau menghilangkan kesulitan dari orang lain. Au taqdi anhu dainan, atau melunasi hutang orang lain. Ma'asyiral muslimin, sekali-kali kita lunasi hutang orang lain. Jangan pikirkan diri kita, sekali-kali kita lunasi hutang orang lain. Kita tanya, hutang antum berapa? Kalau kita ingin menjadi orang-orang yang dicintai Allah Subhanahu wa taala, amalan tersebut dicintai oleh Allah. Au tadrudu anhu ju'an, atau menghilangkan lapar dari orang lain. Sekali-kali kasih makanan untuk fakir miskin, orang-orang yang tidak memiliki pekerjaan, orang-orang yang tidak memiliki makanan, sekali-kali berikan kepada mereka. Wali an amshi ma'a akhi fi hajatin ahabbu ilayya min an a'takifa fi hadzal masjid, yakni Masjidil Madinati syahra. Perhatikan kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aku berjalan bersama saudaraku keliling kampung, kemudian memberikan bantuan, memberikan hajat mereka, artinya menunaikan hajat mereka pada mereka. Ya, keliling kampung ini lebih aku cintai, kata Rasulullah. Ahabbu ilayya, lebih aku
takifa fi hadzal masjid syahra. Lebih aku cintai daripada aku berdiam diri i'tikaf di masjid ini. Padahal masjid tersebut Rasulullah mengatakan Masjid Madinah, Masjid Al-Madinah, Masjidin Nabi. Ya, Masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana kita tahu keutamaan masjid tersebut. Sangat besar pahalanya ketika kita melaksanakan ibadah di masjid tersebut. Ketika Rasulullah mengatakan, aku lebih mencintai aku memberikan nafkah kepada orang lain, memberikan bantuan kepada orang lain keliling kampung daripada aku i'tikaf mengurusi diriku sendiri di sini di masjid Allah Subhanahu wa taala selama 1 bulan. Ma'asyiral muslimin, ini menunjukkan keutamaan begitu besar ketika kita membantu orang lain, ketika diri kita memanfaatkan untuk orang lain. Ma'asyiral muslimin, ini di antara amalan-amalan yang mesti kita lakukan di bulan ini. Ya. Pada intinya semua amalan dianjurkan untuk dikerjakan, namun ada amalan-amalan yang dianjurkan di bulan ini, di antaranya adalah berpuasa. Jangan lupa berpuasa 10 Muharram. Lihat kalender, lihat harinya hari apa, jangan terlewatkan. Kemudian di antara amalan yang mesti kita lakukan adalah kita memperbanyak sedekah, memperbanyak nafkah kepada keluarga kita, kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, dan masih banyak amalan-amalan yang lainnya. Mudah-mudahan yang sedikit ini bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala memberikan keberkahan kepada waktu-waktu yang kita miliki, dan mudah-mudahan Allah taala memberikan kemudahan kepada kita untuk beramal saleh, karena Allah taala akan menanyakan umur yang kita miliki. Ma'asyiral muslimin, ya dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Allah taala pernah mengatakan, ya alladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Bagaimana caranya? Wal tandur nafsum ma qaddamat lighad. Hendaklah kalian melihat amalan apa yang sudah engkau persiapkan untuk hari esok, karena hari kekal adalah hari esok. Maka jangan sia-siakan bulan Muharram ini, jangan sia-siakan dengan bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala, namun gunakanlah untuk sebaik-baiknya untuk beramal saleh. Perlu digarisbawahi bahwasannya hadirnya kita di bulan suci tidak menjadikan diri kita menjadi suci. Hadirnya kita di bulan mulia tidak menjadikan diri kita menjadi mulia, kecuali sebagaimana disampaikan oleh Ibnu Ashur, kalau kita ingin mulia di bulan ini ada 2. Yang pertama beramal saleh, yang kedua berakhlak yang mulia, berakhlak kepada manusia yang baik, berakhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian, mudah-mudahan ini bermanfaat kepada kita semuanya. Mudah-mudahan Allah taala mengampuni dosa-dosa kita, sedikit dan banyaknya pasti ada kesalahan. Kita mohon maaf. Mari kita tutup majelis kita kali ini dengan membaca doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.